Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kalau saya boleh melihat pemandangan alam yang begitu luar biasa, saya melihat Yesus itu sebagai pencipta langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya. Dia seorang kreator yang luar biasa. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, Siapakah Yesus bagi saudara? Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, cara pandang kita terhadap siapa Yesus menentukan apa yang kita terima darinya. Jika kita melihat Yesus sebagai penyembuh, kita akan menerima kesembuhan. Jika kita melihat Yesus sebagai kota benteng perlindungan, maka kita akan menerima perlindungan daripadanya. Dan jika kita melihat Yesus sebagai pemulih, kita akan menerima pemulihan darinya. Namun orang-orang Nazaret melihat Yesus secara lahiriah saja. Di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-55 dan ayatnya yang ke-56 mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Nazaret melihat Yesus secara lahiriah saja. Mereka tidak melihat Dia sebagai Allah. Akibatnya di dalam ayat yang ke-58 dikatakan Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Banyak orang melihat Yesus dari Nazaret sebagai orang baik yang mengajarkan ajaran yang baik dan memberikan teladan yang baik. Mereka merasa bahwa jika semua bisa hidup seperti Dia, dunia tentunya akan menjadi tempat yang lebih baik. Sayang, mereka sebatas hanya menghargai Yesus, tetapi tidak mengundang Yesus masuk dalam hidupnya dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai seseorang yang datang untuk memberi air kehidupan, sehingga mereka tidak akan pernah haus lagi. Mereka juga tidak bisa melihat Yesus sebagai roti Allah yang datang dari surga untuk memberikan hidup kepada dunia. Mereka tidak menerima apa yang mereka butuhkan karena mereka tidak percaya Yesus sebagai roti kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus tidak hanya datang untuk memberikan contoh yang baik bagi manusia untuk diikuti, tetapi Yesus datang untuk menjadi penebus kita. Yesus datang untuk menjadi kebenaran kita. Yesus datang untuk menjadi gembala yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga kita tidak akan kekurangan apapun. Pagi hari ini Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bagaimana seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada kita? Jawaban kita atas pertanyaan ini tergantung bagaimana kita melihat atau memandang Yesus. Dan ternyata hal ini pula yang menentukan apa yang akan kita terima darinya. Jika kita melihat Dia sebagai Allah penguasa hidup kita, Dia akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita hanya sebatas tahu tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai Raja dan berdaulat atas hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menerima aliran kuasa-Nya. Kita akan lihat satu contoh di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 28 dan 29. Tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini meyakini Tuhan Yesus sanggup menolong dan memberikan kesembuhan kepadanya.
Sikap seperti itulah yang membuat Yesus walaupun disentuh oleh banyak orang, tetapi hanya sentuhan seorang perempuan itu yang mendapat tanggapan daripadanya. Dan kesembuhan dalam tubuhnya melepaskan dari penyakit yang telah dialaminya selama 12 tahun. Puji Tuhan, bagaimana kita bisa menerima keajaiban seperti perempuan ini? Ketika wanita itu mendengar bahwa Yesus datang menuju dekat desanya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau saja aku dapat menyentuh jubahnya, aku akan sembuh." Di dalam perjalanan untuk melihat Yesus, dia mungkin berkata pada dirinya sendiri berkali-kali, "Jika aku dapat menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Jika aku dapat menyentuh jubahnya, aku akan sembuh." Kita tidak tahu berapa kali ia terus mengatakan hal itu. Tetapi percayalah, kalau kita yakin akan kuasa dan kasih Yesus, maka kita tidak putus asa, tetapi kita berpengharapan menerima kasih dan kuasanya itu. Sikap hati seperti itu yang membuat Yesus mengalirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh kita, dan apa yang kita katakan, asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka akan diwujudkan di dalam hidup kita. Semakin kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, semakin nyata kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Faktanya memang hari-hari ini mungkin cari uang sedang susah, tapi katakan dengan iman, "Hari ini aku diberkati." Faktanya mungkin kita divonis dokter sedang menderita penyakit tertentu, tapi katakan dengan iman, "Aku sehat, aku sembuh." Faktanya mungkin kita sedang berkekurangan, tetapi katakan dengan iman, "Tuhan mencukupkan segala keperluanku." Maka itu akan terjadi dalam hidup kita, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memasuki hari yang baru ini dengan iman. Dan percayalah, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kehidupan kami, biar kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kami, dan biarlah setiap kehidupan kami boleh senantiasa dipimpin oleh Tuhan, dan kami akan melihat ketika kami senantiasa berjalan bersama Tuhan, maka kami boleh merasakan, kami boleh melihat, kami boleh mengalami hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa akan memberkati bangsa kami, pemerintahan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para pengerja, para diaken, diaken karunia, diaken karya, beserta setiap aktivis yang ada. Kami bersama-sama bersatu hati, bergandeng tangan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Seluruh umat-umat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang ada di dalam persoalan Tuhan yang memberikan jawaban. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada. Tambah-tambahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.